Mas. Oke, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi hari ini pertemuan pertama tentang coding dan machine learning. Minggu lalu udah dibahas ini kan, kontrak kuliah udah kan? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, Sudah. siap. Kita langsung lanjut ya. Oke, pendahuluan. Manusia adalah makhluk pembelajar yang memiliki kemampuan belajar yang sangat luar biasa. Proses pembelajaran tersebut telah dimulai sejak dia dilahirkan sampai akhir hayatnya. Seiring bertambah usia, manusia mulai mempelajari bagaimana cara berjalan, berbicara, berkomunikasi, membaca, menulis, dan berpikir untuk mengolah informasi, lalu bertindak dan membuat keputusan. Salah satu cara manusia belajar dan mengambil keputusan adalah berdasarkan pengalaman. Sebagai contoh, ketika seorang anak menemukan cabai untuk pertama kalinya, maka tanpa ragu, anak tersebut akan melahap cabai tersebut. Akibatnya, dia akan merasa lelah, kepedesan, dan tidak nyaman. Pengalaman kepedesan tersebut karena memakan cabai akan menjadi sebuah pembelajaran baginya. Dari pengalaman tersebut, sang anak belajar bahwa cabai memiliki sifat pedas dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Maka, tidak akan berani untuk melahap cabai tersebut atau setidaknya akan berhati-hati terhadap cabai. Nah, jadi konsep machine learning itu hampir sama kayak anaknya tadi. Dia awalnya nggak tahu apa-apa, terus dia coba cabai. Oh, cabai itu ternyata dia punya atribut atau atribut rasanya itu pedas. Nah, anaknya jadi belajar, oh cabai itu rasanya pedas. Mungkin nanti kalau anaknya belajar, dia nyoba tomat, punya atribut ngerasain rasa atribut tomat, dia, oh tomat ini rasanya manis kecut, gitu. Anaknya itu ibarat kayak, ya machine learning, dia belajar dengan sendirinya. Konsep machine learning. Oke, next. Terus ada proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu proses pengambilan keputusan adalah berdasarkan pengalaman sebelumnya. Proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman setidaknya melibatkan 3 proses berikut, yaitu gambar 1.1. Oke, ini ya gambarnya. Kayaknya nggak bisa jadi satu deh. Bentar. Oke, yang pertama ini ada memorize. Memorize ini anak tersebut mengingat semua data dan kejadian yang telah terjadi ataupun kejadian yang mirip dan keterkaitan bagaimana rasa cabai, bentuk cabai, atau warna cabai. Nah, yang anaknya inget-inget tuh memorize-nya itu atribut cabainya. Dia punya atribut rasa, atribut bentuk, kemudian atribut warna. Kemudian yang kedua ini ada generalize. Berdasarkan data-data tersebut, si anak akan memformulasikan sebuah pola atau general rule yang pada sebuah kejadian tadi. Jadi dia bikin pola kalau cabai itu warnanya merah, agak melengkung, mungkin ada yang hijau sih, tapi yang jelas rasanya pedas. Terus yang ketiga ini ada predik. Predik ketika menghadapi kasus yang berkaitan atau mirip, maka rule atau pola tersebut diaktifkan untuk memprediksi apa tindakan yang akan dilakukan. Misalnya, si anak diberikan makanan yang berisi potongan cabai, maka dengan cepat dia akan menunjukkan responsnya. Jadi dia setelah dia tahu cabai, dia tuh kalau disajikan makanan yang ada cabainya, dia udah tahu karena sebelumnya dia udah belajar. Dia belajar kalau cabai itu kayak gitu loh. Oke, next. Nah, komputer berbeda dengan manusia. Ia hanya mengikuti instruksi yang telah ditulis oleh programmernya agar dapat menyelesaikan sebuah masalah. Komputer membutuhkan sebuah algoritma yang berisi langkah-langkah instruksi yang harus dikerjakan komputer untuk memecahkan sebuah masalah atau untuk mengubah input menjadi output. Instruksi-instruksi tersebut direalisasikan dalam bahasa pemrograman tertentu, dan tugas komputer hanya mengeksekusi baris-baris perintah tersebut. Jadi komputer tuh belajar berdasarkan settingan algoritmanya.
Jadi di algoritma kan disusun bagaimana proses data, dapat data. Kemudian kalau di computer vision itu ada namanya fitur ekstraktor. Fitur ekstraktor tuh nanti dia encode gambar lah. Gambarnya itu diubah jadi bentuk data angka numerik gitu. Oke. Next. Contoh sebagai contoh, perhatikan gambar 1-2 gambarnya nanti aku tampilin. Berisi informasi kategori kondisi berat badan berdasarkan BMI, Body Mass Index, atau indeks massa tubuh. Kategori tersebut dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu underweight, normal, overweight, dan obesitas atau obes. Indeks massa tubuh adalah indeks yang paling mudah dan paling sering digunakan untuk menggolongkan tingkat kegemukan dan obesitas. Cara perhitungannya adalah dengan membagi berat badan seseorang dalam kilogram dengan kuadrat dari tinggi badannya dalam meter. Setelah mendapatkan nilai BMI, maka aturan berikut digunakan untuk menentukan kelompok. Jika BMI, oke, ini aturannya. Jika nanti BMI hasilnya kurang dari 18,5, maka dia akan termasuk berat badan kurang. Kemudian nanti jika BMI-nya di antara 18,5 hingga 22,9, nanti berat badannya normal. Kemudian juga jika hasil BMI-nya 23 hingga antara 23 hingga 29,9, maka berarti berat badan berlebih. Kemudian yang untuk obesitas nanti BMI-nya hasilnya di atas 30. Oke. Next. Implementasi dari pengukuran BMI ke dalam aplikasi komputer sangat sederhana dengan menggunakan seleksi perintah if else, maka permasalahan akan terselesaikan. Aplikasi yang dihasilkan akan dapat mengkategorikan dengan akurat. Jika dianalisis, proses kategorisasi dilakukan berawal dari sebuah standar yang baku, di mana komputer hanya diberikan sejumlah instruksi lalu mengerjakan sesuai instruksi tersebut. Pada kasus ini, aplikasi tidak memiliki kemampuan belajar dan hanya mengikuti instruksi yang telah ditentukan. Jadi udah ketetapan bakunya, if else-nya dari buat PMI tadi itu. Sebenarnya kalau di machine learning atau di AI itu nanti di secara itu juga isi algoritma atau isi codingannya itu kebanyakan if else nanti di cabang terus di looping kayak gitu. SCR isinya if else semua. Okay, next. Berbeda dengan standar BMI, dalam perspektif machine learning, sebuah komputer berusaha belajar untuk data yang diberikan. Komputer hanya diberikan sejumlah data dari 4 kategori BMI, lalu mempelajarinya. Misal, komputer diberikan data berat badan 20 orang yang berasal dari 4 kategori tersebut, di mana kategori underweight adalah 17, 18, 16, 18, 16,5. Kemudian kategori normal adalah 19, 20, 22, 21, 23, dan seterusnya. Bisa yang overweight gitu, yang obes juga segitu. Kemudian berdasarkan data tersebut, komputer mempelajari bagaimana karakteristik orang per kategorinya sehingga mampu memprediksi kategori BMI ketika dimasukkan data berbeda. Kenapa tidak memprogram semuanya? Ada beberapa kasus di mana tidak ada algoritma yang cocok untuk menyelesaikan kasus tersebut. Contohnya pendeteksi email spam. Kasus ini berbeda dengan kasus BMI. Email berisi spam tidak memiliki aturan khusus kriteria yang bagus, sebuah dokumen yang dikatakan spam, dan cenderung berbentuk antara satu dengan yang lainnya dapat berubah-ubah seiring waktu. Kasus spam hanya dapat diselesaikan jika kita memiliki pengetahuan tentang isi atau ciri dokumen spam. Isi dan ciri-ciri yang sangat berbeda antara satu pengguna dengan yang lainnya tergantung preferensi masing-masingnya. Ini pengetahuannya di caps lock, karena nanti di dalam machine learning ini pengetahuan ini kayak itu basisnya knowledge. Machine learning membuat keputusan atau prediksi itu nanti berdasarkan pengetahuan yang telah dia pelajari atau telah di training ke modelnya dia. Jadi machine learning itu makin banyak pengetahuannya makin bagus. Cuman nanti proses trainingnya atau proses optimasinya itu bakal makin lama. Oke. Sebagai contoh seorang marketing, maka sebagian besar emailnya berisi promosi produk, diskon, penawaran, invoice, dan lain-lain. Menariknya, sebagian email tersebut, misalnya promosi produk tersebut dapat dianggap spam lagi bagi seorang pelajar yang belum memiliki penghasilan. Jadi semuanya tergantung dari preferensi pengguna. Pada kasus ini tidak
tidak memiliki aturan baku mengenai dokumen spam. Ada banyak kasus seperti kasus spam, sehingga ahli komputer mencoba mereplika proses pembelajaran manusia ke dalam komputer dengan tujuan komputer dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini dengan lebih efektif. Maka muncullah istilah machine learning. Jadi ya, email spamming filter yang ada di email itu termasuk machine learning. Itu tuh belajar sesuai dengan preferensi penggunaan email kalian. Jadi misal itu contohnya di situ dia marketing kan kerjanya. Tapi kalau emang dia marketing kan berarti dia sering dapat spam buat promosi atau dapat promosi dari perusahaan pesaingnya. Mereka kan juga itu nggak termasuk spam bagi mereka. Tapi bagi kita pelajar yang paling pakai email buat ngirim tugas, buka YouTube, nonton video, kemudian dengerin musik atau main game, itu kan marketing yang seperti itu termasuk spam. Jadi tidak sesuai dengan preferensi kita. Jadi machine learning-nya itu belajar dari kebiasaan kita, kemudian mereka menarik kesimpulan reasoning, nah terus difilter spamnya berdasarkan kesimpulannya tadi. Sampai sini di contohnya ada yang bingung? Halo? Halo? Sejauh ini jelas. Oke, siap-siap. Oke, aku lanjut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut. Oke, definisi machine learning. Machine learning merupakan bidang studi yang fokus kepada desain dan analisis algoritma sehingga memungkinkan komputer untuk dapat belajar. Menurut Samuel, machine learning berisi sebuah algoritma yang bersifat generik atau umum di mana algoritma tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang menarik atau bermanfaat dari sejumlah data tanpa harus menulis kode yang spesifik. Pada intinya, algoritma yang generik tersebut ketika diberikan sejumlah data, maka akan dapat membangun sebuah aturan atau model preferensi dari data tersebut. Sebagai contoh, sebuah algoritma untuk mengenali tulisan tangan dapat digunakan untuk mendeteksi email yang berisi spam dan bukan spam tanpa mengganti kode. Algoritma yang sama ketika diberikan data pelatihan yang berbeda menghasilkan logika klasifikasi yang berbeda. Nah, di situ yang tanda tangan sama email kan beda. Kalau email itu biasanya tuh pakainya tokenisasi. Aku kurang tahu ya kalau basis teks. Kalau tanda tangan tuh nanti itu gambarnya di encode dulu, nanti bisa pakai KNN atau mungkin diproses pakai CNN gitu. Atau mungkin yang lebih tinggi lagi bisa pakai darknet atau efficientnet. Kalau yang tanda tangan itu, kalau tanda tangan itu namanya OCR ya. Jadi dari gambar terus di-translate sama AI-nya jadi teks. Next, machine learning juga dapat diartikan sebuah komputer yang memiliki kemampuan belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Program tersebut memanfaatkan data, membangun model, mengambil keputusan berdasarkan model yang telah dibangun. Jadi di sini misalnya ada perbandingan manusia dan mesin. Saya mengambil keputusan berdasarkan pengalaman. Nah, kalau machine learning itu dia mengambil keputusan dengan mempelajari data lalu menghasilkan model. Jadi ya hampir sama proses pembelajarannya. Machine learning perlu knowledge atau pengetahuan dan manusia itu juga perlu knowledge atau pengetahuan. Dan manusia itu knowledge pengetahuannya berupa pengalaman. Tapi kalau machine learning itu nanti knowledge atau pengetahuannya itu bisa ada dua jenis. Yang itu tuh dapat diketahui sama machine learning-nya atau machine learning-nya harus belajar sendiri. Itu nanti ada tuh, nanti ini dibahas tuh. Machine learning unsupervised sama supervised. Sama ada satu lagi deh, enforcement machine learning. Nanti dibahas nih ke perbedaan tiga machine learning itu. Oke, next. Selain Samuel, Samuel Michael 1977 mengatakan juga memberikan sebuah definisi ringkas dan jelas mengenai machine learning, di mana machine learning adalah satu program komputer yang dikatakan telah melakukan pembelajaran dari pengalaman atau experience terhadap task atau tugas dan mengukur
peningkatan kinerja dengan P, performance measure. Jika kinerja tugas T diukur oleh kinerja P, maka meningkatkan pengalaman E. Jadi definisi ini Mitchell dapat dikatakan sebuah aplikasi mesin learning memiliki 3 komponen, yaitu task T, performance measure P, kemudian experiments E. Oleh karena itu, untuk membangun sebuah aplikasi mesin learning, maka komponen T, P, dan E harus dapat diidentifikasikan. Jadi harus didefinisikan dengan jelas model machine learning-nya itu untuk apa, kemudian experience-nya untuk pengalamannya itu digunakan untuk membantu kerjaan apa, kemudian ditingkatkan kinerjanya. Experience bukan pengalaman, knowledge-nya, pengetahuannya yang dipelajari oleh machine learning tersebut. Kemudian performance measure. Ini performance measure-nya nanti secara dibahas namanya pakai confusion matrix. Nanti ada ketentuan. Kalian bakal belajar banyak secara. Oke. Task merupakan objektif dari machine learning yang kita buat. Program machine learning membantu kita untuk mengatasi masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh program tradisional yang bersifat statis. Berikut beberapa contoh task yang ada dalam program machine learning. Nah, klasifikasi yang pertama adalah satu pengelompokan data di mana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target. Pada jenis task ini, program komputer diminta untuk menebak atau memilih atau mengelompokkan, mengkategorikan, atau memberi kelas dari data yang telah diberikan. Pada task ini, kelas telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya adalah klasifikasi emosi pada sebuah foto manusia dengan 3 jenis, yaitu happy, angry, dan neutral. Aplikasi tersebut harus memilih salah satu. Dalam kasus tertentu bisa lebih dari satu dari 3 kelas tersebut berdasarkan foto yang diberikan. Jadi klasifikasi ini kebetulan klasifikasi juga akun. Dia tuh mengklasifikasikan objek, ya bisa berupa gambar atau baris data lainnya. Misal objeknya tuh ya nggak mesti gambar, kayak misal perusahaan itu juga bisa, orang juga bisa. Ya kalau contohnya orang ya tadi BMI tadi itu bisa diklasifikasikan, nanti dia masuk ke badan yang mana. Kalau gambar itu ya biasanya citra, nanti dimasukin gambar, ini gambar apa, nanti komputernya menebak, itu kayak gambar foto emosinya orang, happy, angry, atau neutral. Berdasarkan wajah. Nanti ada banyak kelas algoritma buat klasifikasi. Kemudian yang kedua, regresi. Yang kedua ini regresi, sederhananya ada sebuah tugas di mana aplikasi machine learning diminta untuk menebak angka atau bilangan kontinu berdasarkan jumlah data. Sebagai contoh, kita ingin melakukan prediksi harga saham, maka keluaran dari prediksi tersebut ada sebuah nilai harga. Jadi salah satu perbedaan antara regresi dan klasifikasi adalah objek yang diprediksi. Regresi memprediksi angka, sehingga klasifikasi memprediksi kelas. Nah, ini regresi sama klasifikasi bedanya itu, kalau regresi angka, klasifikasi kelas. Jadi kalau pakai model regresi buat nyelesain tugas klasifikasi itu nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, pakai algoritma atau model klasifikasi buat nyelesain tugas regresi ya dia nggak bisa juga. Kemudian yang ketiga ada transkripsi, adalah sebuah tipe task di mana aplikasi machine learning mencoba memahami sebuah data yang tidak terstruktur dan mempresentasikan data lain sebagai contoh pengalaman tulisan pada gambar, di mana gambar berisi data pixel yang tidak terstruktur, tetapi data tersebut merepresentasikan sebuah tulisan atau huruf-huruf. Contohnya adalah aplikasi text to speech, di mana dapat gelombang berisi teks, di mana data berupa teks kemudian dioutputkan sebagai suara. Proses mengubah gelombang suara menjadi teks, bisa sebaliknya. Proses mengubah gelombang suara menjadi teks adalah transkripsi. Ini kalau di machine learning namanya sound processing. Jadi dia bisa dari teks ke suara atau dari suara ke teks. Namanya sound processing. Terus kemudian yang keempat ada machine translation. Tas ini merupakan proses mengubah sekumpulan input terurut yang berisi simbol-simbol tertentu menjadi simbol tertentu di bahasa lainnya. Contoh aplikasinya penerjemah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini bisa digabung nih yang translation sama yang transkripsi tadi.
Jadi teks nanti suaranya diubah ke teks dulu, nanti teksnya ditranslate, terus nanti habis translate dia ngomong teksnya itu ya kayak Google Translate. Gitu. Terus sebenarnya kalian pakai Google Translate itu yang di-download itu bukan bahasanya, tapi kalian nge-download modelnya. Model untuk translate ke bahasa tersebut. Jadi isinya bukan kamus kalau kalian pakai text to speech-nya, tapi itu isinya model. Yang kelima ada anomaly detection. Tes ini bertujuan untuk mengubah aplikasi machine learning untuk memeriksa sejumlah data atau event lalu menandainya sebagai sesuatu yang tidak biasa. Ya, anomaly detection ini dia lebih ke event atau data driven based test. Event atau data driven based machine learning. Jadi berdasarkan data atau berdasarkan event. Kalau ada event keanehan atau data yang keanehan, nanti dia machine learning tugasnya mendeteksi keanehan tersebut. Kemudian ada sintetis dan sampling. Tes ini bertujuan untuk membuat atau generate sesuatu berdasarkan contoh. Misal aplikasi machine learning menghasilkan sebuah gambar pemandangan berdasarkan sketsa tertentu. Nah ini yang baru hits nih, namanya sintetis dan sampling ini namanya tuh GAN. Generative Artificial Neural Network. Jadi mereka tuh ngedit gambarnya kita masukin. Kita misal upload bikin kita ngasih gambar kita video berupa video 360 derajat muka kita. Nah itu nanti bisa ditempelin ke wajahnya Obama. Yang Obama baru ngomong pidato presiden, nanti kita tempelin wajah kita ke wajah Obama itu, nanti jadi seolah-olah kita yang ngasih pidato presidennya. Itu baru trending tuh kan tuh. Baru AI sebagai hiburan, tapi manfaatnya sebagai hiburan. Kalau manfaatnya di dunia nyata kayaknya nggak terlalu kan. Kemarin sempat coba bikin itu ya videonya temanku, terus dipakai GAN di tempat magang tuh, dia pakai GAN kemudian ditempelin ke wajahnya Obama waktu pidato. Cukup berat sih di laptop. Oke, next. Oke, sampai sini tadi kecepatan nggak penjelasannya? Enggak, Mas. Enggak. Oke. Aku lanjut. Subbab 2-nya ada sejarah singkat machine learning. Arthur Samuel, seorang pionir dalam pengembangan permainan komputer dan kecerdasan buatanlah yang pertama kali mengeluarkan istilah machine learning ke publik pada tahun 1959. Pengembangan pembelajaran mesin tumbuh berkat berkembangnya bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Banyak peneliti bidang AI tertarik memiliki mesin yang dapat belajar dari data. Para peneliti tersebut mendekati masalah dengan berbagai metode simbolik, serta apa yang kemudian disebut neural network, penalaran probabilistik, dan sebagai model statistik. Ini aku Arthur Samuel nggak tahu, aku taunya malah Alan Turing. Yang terkenal itu Alan Turing. Dia masih muda, salah satu pencetus machine learning juga. Sing disinggung sama Alan Turing. Arthur Samuel nggak tahu. Oke, di sini yang pertama ini sejarahnya ada tahun 1763. Yang pertama ini 1763 penemu teorema Naive-Bayes itu Thomas Bayes. Kemudian di tahun 1805 penemu metode least square ini ada nggak salah. Kemudian yang 1913 penemu Markov chains ada Andrei A. Markov. Kemudian 1974 ada electronic brain itu McCulloch dan Whipplot. Nah, kemudian ya ini 1950 Turing Learning Machine terkenal lah nih. Dia pembuat neural network sama machine learning pertama yang simple lah.
inputannya itu masih berupa angka 01, tapi diterjemahkan komputer itu dia bisa baca gitu inputannya, maksud dari inputannya. Terus ya ini selanjutnya dari 1951 penemu neural network machine learning pertama ada Chemirsky D. Emmons. Nah, kemudian lanjut ada perceptron, kemudian ada line, ada XOR atau gerbang logikanya itu, kemudian ada multi-variable perceptron backpropagation, ada SVM support vector machine, ini buat regression biasanya SVM. Nah, kemudian yang baru-baru ini namanya deep learning neural network. Nah, yang kemarin, ya aku fokusnya di sini kemarin magang itu deep learning. Oke, next. Sebab ketiga ada machine learning sebagai cabang AI. Jika kita tinjau kembali bagaimana cara manusia untuk mengambil keputusan, bukan hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga dapat berdasarkan logika. Seperti yang telah dijelaskan, machine learning adalah bagian dari artificial intelligence yang berfungsi untuk membuat komputer memiliki kemampuan untuk belajar tentang data baru tanpa harus diprogram secara eksplisit. Fokus utamanya adalah membangun sebuah aplikasi komputer yang dapat mempelajari data lalu membuat data model yang siap digunakan untuk memecahkan kasus tersebut. Jadi machine learning sebagai cabang AI itu intinya kita membuat model. Nanti modelnya itu mau dibuat kasus apa aja, ya yang serupa tadi. Jadi misal kita bikin model klasifikasi gambar computer vision, itu buat klasifikasi penyakit tumbuhan apa gitu. Nah, nanti dia di training berdasarkan data tersebut, penyakit tumbuhan tersebut. Nanti kalau semisal kita pengen pakai buat mendeteksi penyakit tumbuhan yang lain, jenis lain, nah, kita juga bisa pakai model yang tadi, tapi di training dengan data yang berbeda. Ibaratnya kayak orang nanti lah, dia dispesialisasi suruh identifikasi penyakit tumbuhan A, nanti dia juga harusnya bisa mempelajari penyakit tumbuhan B dengan data yang diberikan ke dia. Jadi kasusnya masih sama, tapi tasnya masih sama, cuma studi kasusnya bisa beda. Next. Sini, gambar pembagian cabang ilmu data. Nah, ini ada mesin AI, ini luas nih. Di sini machine learning itu termasuk dalamnya. Nah, statistik itu termasuk machine learning juga dan AI. Kemudian ada data mining, NVDD, kemudian ada pattern recognition dan database. Kalau database itu lebih ke data mining dulu. Jadi dia harus diolah dulu baru bisa diterapkan ke cabang yang lain. Kemudian di dalam machine learning nanti ada bulatan lagi, namanya deep learning. Dan lebih kecil gitu. Oke, next. Contoh sederhana aplikasi machine learning. Membedakan anjing kucing bukanlah hal sulit bagi manusia. Dengan memperhatikan beberapa contoh, maka otak telah dapat membedakan mana anjing dan kucing. Tidak perlu pendekatan saintis untuk membedakan mereka. Cukup dengan mengidentifikasi karakter fisik. Manusia yang dapat membedakan mereka, manusia yang telah dapat membedakan mereka. Pada bab ini kita akan mencoba mengajari bagaimana komputer dapat mengenali anjing dan kucing, sehingga oleh karena itu perlu dilakukan beberapa tahap, diantaranya yang pertama pengumpulan data gambar anjing dan kucing. Seperti manusia, komputer harus diperkenalkan sebagai sebuah objek yang dipelajari, yaitu anjing dan objek kucing. Salah satu cara untuk mengenal kucing dan anjing adalah dengan cara memberikan sekumpulan data gambar anjing dan kucing. Pada kasus ini, anjing dan kucing dapat diartikan sebagai kategori atau kelas. Tugas utama komputer adalah memasukkan data ke dalam salah satu kategori ini. Proses ini biasa disebut klasifikasi. Data yang digunakan untuk pembelajaran biasanya disebut dengan data training. Data training harus memiliki informasi yang dilengkapi dengan data kelas atau kategori atau label. Pada kasus ini kita akan menggunakan sekumpulan gambar yang telah diidentifikasi. Apakah gambar tersebut kucing atau anjing? Pada gambar 17 menunjukkan sebuah dataset yang telah dilabeli kucing dan anjing. Data tersebut dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang dibuat oleh pengembang. Nah, ini persiapan data training dulu. Nanti dia dilabelin sesuai kelasnya.
Ini gambar kucing, yang ini gambar anjing. Nanti disiapin data kayak gini. Kalau di deep learning ini, data kayak gini tuh nggak 10-20, nggak 100, tapi puluhan ribu biasanya buat bikin model yang akurat. Kalau di deep learning. Oke. Terus yang kedua ini mendesain fitur kucing dan anjing. Perhatikan lalu pelajari apa dari pembedaan antara makhluk tersebut. Apakah warna, jenis bulu, ukuran atau jenis telinga atau ukuran hidung. Sebagai contoh, fitur warna, apakah kita dapat membedakan yang mana kucing anjing berdasarkan warna? Jika dapat, maka fitur warna dapat digunakan. Jika tidak, cek fitur lainnya, misal jenis telinga. Jika diperhatikan oleh perbedaan signifikan antara kuping anjing dan kucing, maka fitur ini dapat digunakan. Pada intinya, temukan ciri atau fitur yang dapat membedakan kedua binatang tersebut. Fitur-fitur yang telah ditentukan akan digunakan untuk komputer sebagai data training. Okay, next. Pembentukan fitur atau ekstraksi fitur. Nah, yang aku bilang tadi kalau di computer vision, dia mengekstrak fitur dari gambar. Tapi kalau ini bisa berupa apa aja ini? Ukuran, warna, jenis bulu, kucing anjing. Oke, ekstraksi fitur sangat penting karena akan berpengaruh terhadap hasil yang ingin dicapai dan sangat spesifik terhadap kasus tertentu. Contohnya, fitur jumlah kaki. Fitur ini tidak efektif dan digunakan pada jika digunakan pada kasus ini, tetapi untuk membedakan kucing dan ayam, maka fitur ini sangat penting. Selanjutnya, fitur yang berbeda antara satu kasus dengan lainnya dan proses untuk menemukan cukup menantang serta bisa menyulitkan karena kemiripan yang sangat detail. Untuk kasus kucing dan anjing akan digunakan dua fitur, yaitu fitur untuk mempermudah proses pembelajaran dan visualisasi. Dua fitur tersebut adalah ukuran hidung dan bentuk telinga. Jika hidung beragam antara kecil sampai besar, sedangkan bentuk telinga memiliki nilai dari bulat. Next. Dari bulat hingga lancip, hasil pengukuran telinga dan hidung beberapa ekor kucing dan anjing dapat dilihat pada tabel 1.1. Nah, ini gambarnya kucing tadi, dia punya fitur atau ciri telinganya lancip. Ya, telinganya termasuk dikategorikan lancip dengan panjang 3,8, kemudian ukuran hidung termasuk kategori yang kecil, ukurannya 1,2 cm, kelasnya kucing, dan seterusnya. Nanti data anjing juga kayak gini. Nih datanya anjing. Sama, nanti juga ada kelasnya. Oke, next. Berdasarkan data dari tabel 1.1 dilakukan pemetaan ke dalam ruang 2 dimensi atau di two-dimensional feature space agar mempermudah visualisasi fitur, maka fitur ukuran hidung sebagai sumbu horizontal dan bentuk telinga sebagai sumbu vertikal seperti yang terlihat di gambar 1.8. Jadi divisualisasikan. Kalau di Python istilahnya scattering. Jadi dia ditaruh sesuai kelasnya, sesuai ciri-cirinya. Yang tadi kucing fitur hidungnya dia kecil, masuk ke sini sumbu X-nya, kemudian untuk sumbu Y-nya dia bentuk telinganya lancip di atas nilai Y-nya. Kemudian yang anjing ini ukuran hidungnya besar, dia di sumbu X-nya masuk besar. Tapi di sini ada anjing yang ya ukuran hidungnya mungkin nggak terlalu besar, tapi masih masuk ke kelompok anjing itu. Jadi bentuk telinganya membulat, di sumbu Y-nya dia agak di bawah. Tuh. Terus next ada pelatihan model. Pada gambar 1.8 telah dapat dilihat bahwa setiap data telah dipetakan dalam ruang 2 dimensi. Langkah selanjutnya adalah pelatihan model berdasarkan data sampel tersebut. Secara visual, terlihat bahwa data kucing dan anjing mengkelompokkan pada posisi tertentu karena pemetaan dari fitur-fitur tadi. Pelatihan bertujuan untuk menemukan sebuah model linear yang dapat memisahkan kedua kelompok tersebut. Model linear dapat dianalogikan sebagai sebuah garis yang memisahkan antara anjing dan kucing pada gambar 1.8 tadi. Oke, next pada gambar 1.9,
adalah model yang dihasilkan berupa sebuah fungsi garis yang membatasi anggota-anggota kelas kucing dan anjing. Ketika garis ini telah ditentukan, maka semua fitur yang berada di area berwarna merah akan dianggap masuk ke dalam kelas kucing, sedangkan yang berada di bawah baris area berwarna biru akan dianggap masuk ke kelas anjing. Kesimpulannya, proses training adalah proses menemukan fungsi pembatas, dalam kasus ini garis pembatas antara anggota-anggota kucing dan anjing. Dengan memanfaatkan pembatas tersebut, kita telah dapat membedakan mana anggota kucing dan mana anggota anjing berdasarkan posisi ketika seekor makhluk yang belum diketahui kucing atau anjing tersebut dipetakan ke dalam diagram atau model. Nah, garis linear ini, nah ini AI-nya. Jadi dia yang membatasi mana data yang termasuk anjing, mana data yang termasuk kucing. Gitu. Kalau satu garis miring gini itu namanya linear regresi. Jadi dia memisahkan dua kelas saja. Dua kelas atau dua objek. Gitu. Next, kemudian yang langkah keempat, uji coba model. Proses ini bertujuan untuk menguji apakah model yang telah kita hasilkan memberikan hasil yang akurat. Untuk menguji diperlukan sejumlah data yang biasa disebut data uji. Data uji tersebut akan digunakan oleh model untuk memprediksi label. Akurasi dan performa akan dihitung dengan membandingkan label sebenar dengan hasil prediksi. Gambar 10 ini sekumpulan data ujinya. Kotak kiri ada kucing, kotak kanan ada anjing. Nah, data uji data uji dari anjing dan kucing ini dari kumpulan data uji dan data training namanya dataset. Di sini ada yang tahu dataset apa? Ada yang tahu dataset itu apa? Jadi ngomong sendiri aku. Kumpulan data. Kumpulan data yang apa? Yang siap digunakan. Ya, nggak mesti siap sih. Ya, kumpulan datanya benar. Dataset itu kumpulan data yang mewakili atau merepresentasikan sebuah objek itu. Nggak setiap dataset itu siap digunakan. Nanti ada proses cleansing dulu atau pembersihan. Itu nanti kita belajar itu di rapid manner. Nah, proses cleansing atau pembersihan itu. Jadi nanti dari kumpulan dataset nanti dibagi dua. Kalau biasanya itu antara 70% nanti data training, nanti 30% data uji. Nah, nanti bisa juga 80% data training, 20% data uji. Kalau aku biasanya pakai 80-20. Gitu. Nah, nanti data training itu dia datanya beda dari data uji. Beda, dia nggak sama intinya. Jadi harus diuji. Kalau nanti datanya sama ya berarti dia bisa nebak sepenuhnya karena sebelumnya udah belajar. Gambarnya mirip persis gitu loh. Apa cirinya mirip persis yang dimaksudkan. Data dari cirinya mirip persis. Berarti kan nggak training itu, nggak nguji, cuma ngulang. Next di sini ada 10 data kucing kotak kiri dan data anjing kotak kanan. Nah ini data ujinya tadi. Nah di sini bisa dilihat nih ada satu data anjing yang dia tuh masuk ke kelas kategori kucing dimerahin. Nah yang kayak gini tuh namanya ya errornya, ketidaksesuaiannya. Harusnya dia masuknya anjing tapi dia masuknya kelas kucing. Ketidaksesuaiannya kayak gitu. Salah nebak lah. Nah, nanti ngitung di akurasinya itu berapa nanti dijumlah dari total datanya kemudian dibagi errornya. Kalau akurasinya berarti yang benar ini ada 5/6. Nanti kalau yang ngitung errornya berarti ada 1/6. Gitu. Next. Anjing dengan ID T02 perhatikan tabel. Nanti ada tabelnya. Data uji fitur kucing dan anjing, bentuk telinga dan ukuran hidung. Diklasifikasikan sebagai kucing karena memiliki telinga dan hidung yang wajib dan hidung yang sedang. Hal ini merupakan salah satu bentuk error pada machine learning. Error ini dapat terjadi disebabkan pada pemilihan fitur atau data training yang kurang lengkap atau metode pelatihan yang digunakan. Pada data training semua
Anjing memiliki telinga yang lonjong dan hidung yang kecil. Ketika ada anjing memiliki telinga yang lancip, maka model akan menghasilkan hasil klasifikasi yang salah. Untuk menghasilkan model yang bagus, maka pemilihan fitur dan keberagaman jumlah data training juga memiliki pengaruh terhadap performa model. Jadi, data training itu bisa mungkin harus menggambarkan semuanya lah. Semua ciri yang diperlukan buat mendeskripsikan anjing, mendeskripsikan kucing. Jadi benar-benar ciri yang dapat mewakili mereka berdua. Dan itu datanya itu juga harus imbang. Jadi misal anjing 50%, kucing 50%. Ini kalau ya jomplang sedikit nggak apa-apa. Misal udah 60-40. Tapi nanti kalau udah jomplangnya jauh, misal 30, yang satunya 70, nah itu udah akan jomplang. Itu data training kurang bagus. Jadi harus imbang lah antara kelas anjing sama kelas kucing. Next. Untuk meningkatkan performa algoritma, maka kita harus mengumpulkan lebih banyak data atau fitur pembeda lainnya, misal jenis ekor, warna, mata, atau tinggi leher. Setelah data dikumpulkan, maka kita latih modelnya untuk menemukan garis pembatas yang baru. Garis pembatas yang baru. Jadi diambil data yang baru, ciri data yang baru, kemudian dilakukan klasifikasi ulang dengan penambahan fitur baru. Misal tadi jenis ekornya ditambahin. Tadi kan cuman bentuk telinga sama ukuran hidung, terus ditambahin jenis ekor, atau mungkin ditambahin warna mata, atau ditambahin tinggi leher, atau ditambahin semuanya bisa. Cuma nanti proses komputasinya sama trainingnya lebih lama, karena banyak ciri yang harus dihitung. Oke. Sampai sini ada yang bingung atau ditanyakan untuk kecepatan? Ini nggak pada tidur kan? Ada Mas. Oke. Gimana, ada yang bingung? Ada yang tanya? Belum ada sih. Belum ada. Oke, siap. Belum ada, Mas. Mungkin kalau belum praktik belum itu Mas. Oh, tapi praktiknya kalau yang ini susah sih. Masih agak proses kalian. Nanti dulu. Nanti kita praktek cleaning data dulu. Oke, next. Oke, aku lanjut ya. Nah, sebab yang kelima ini ada klasifikasi machine learning. Machine learning dapat dikelompokkan. Dapat dikelompokkan berdasarkan bagaimana cara belajar, sehingga dapat melakukan tugasnya. Pembagian machine learning berdasarkan cara belajarnya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, supervised learning. Nah, ini yang aku bilang tadi, ada supervised, kemudian ada unsupervised, ada yang semi, ada yang reinforcement. Ini kita bahas di sini. Yang supervised ini secara bahasa, supervised learning adalah pembelajaran terarah atau terawasi. Jika kita analogikan pada proses pembelajaran komputer atau mesin, akan mempelajari data training yang berisi label. Jika dianalogikan ke siswa dan guru, maka komputer sebagai siswa yang belajar, maka guru akan meminta siswa untuk belajar dari soal yang sudah memiliki solusi dan uji jawabannya. Jadi datanya itu udah jelas, kita bisa bedain dan kita tahu gitu. Nanti kita ngasih kelas labelnya ke mesin learning-nya, dia suruh belajar gitu. Next, contohnya kasus pendeteksian kucing dan anjing tadi. Ketika kita memberikan data kucing dan anjing sebagai data training, sama artinya kita menginformasikan komputer tentang contoh data kucing dan data anjing. Kemudian komputer mempelajarinya dengan algoritma tertentu. Lalu dari model berdasarkan data training yang berisi contoh data anjing dan kucing, hasilnya berdasarkan contoh yang telah diberikan, komputer dapat mengelompokkan kucing dan anjing yang belum pernah dilihat. Pada intinya, ketika melakukan proses pembelajaran sistem yang diberikan data berisi solusi atau hasil akan digunakan untuk kasus yang akan diselesaikan oleh sistem. Tapi kan tadi di materi sebelumnya, slide sebelumnya, masih ada error yang harusnya anjing tapi masuknya kucing, itu masih wajar gitu. Machine learning itu nggak ada yang 100% akurat, nggak bakal ada. Dapat akurasi 80% aja udah alhamdulillah gitu. Gitu kalau misalnya. Selain klasifikasi, regresi juga dapat dimasukkan sebagai contoh pembelajaran terarah. Adapun contoh algoritma yang termasuk ke dalam kategori supervised ada linear regression,
Linear regression ini yang memisahkan dua kelas tadi ya. Contohnya yang kucing anjing tadi garis antar wilayah merah dan wilayah biru. Dia memisahkan dua kelas lah. Kemudian ada logistic regression, kemudian ada linear discrimination analysis atau LDA, itu ada KNN, K-nearest neighbor, ada SVM, support vector machines, kemudian ada random forest dan neural network. Next. Nah, yang kedua ini ada unsupervised learning. Berbeda dengan supervised learning, unsupervised learning ada kebalikannya di mana proses pembelajaran dilakukan tanpa petunjuk. Algoritma dalam komputer lah yang bekerja untuk menemukan pola-pola di dalam data. Secara matematis, unsupervised learning terjadi ketika kita memiliki sebuah data yang masuk X dan tanpa variable output yang berhubungan. Kita menggunakan analogi yang sama dengan siswa tadi, maka siswa belajar tanpa ada solusi jawaban yang benar. Siswa yang harus menemukan sendiri jawabannya. Masalah unsupervised learning dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu asosiasi dan clustering. Sebagai contoh pada gambar 1.12 berisi dua jenis item yang berbeda. Kedua item tersebut akan dipisah menjadi beberapa kategori bergantung data. Komputer hanya mengetahui fitur-fitur yang digunakan untuk membedakan kedua item tersebut, yaitu warna dan bentuk. Dengan menggunakan algoritma clustering, komputer akan dapat membagi item-item menjadi dua kelompok tanpa harus diberikan pengetahuan. Algoritma akan bekerja untuk membagi menjadi beberapa kelompok dengan melihat isi data masing-masing item. Teknik-teknik mengelompokkan ini akan dibahas pada babak berikutnya. Contoh, algoritma unsupervised sederhana adalah K-means. K-means ini nanti dia mengclustering atau mengelompokkan dari banyak data. Datanya itu tanpa label. Jadi misal tadi ada kucing sama anjing, itu nanti ada data telinga sama data ukuran hidung. Nanti clustering itu data yang kita masukin nggak dikasih tahu mana yang anjing mana yang kucing. Nanti tugasnya clustering itu dia mengkelompokkan dari ukuran hidung sama telinga tadi dikelompokkan berdasarkan ukurannya itu tadi, kemudian nanti dibentuk dua kelompok, nah, itu kelompok anjing dan kucing. Misal klaster 1 anjing, klaster 2 kucing. Gitu. Nah, ini contohnya. Ilustrasi proses clustering data. Nanti dia dari jutaan banyaknya data, nanti dia dikumpulin lah, dideket-deketin mana yang kira-kira itu dia satu kelas atau satu jenis. Gitu. Next. Yang ketiga ada reinforcement learning. Sebuah komputer akan berinteraksi dengan sebuah lingkungan yang sangat dinamis, di mana komputer tersebut harus melakukan sebuah tugas tertentu. Contohnya pada permainan catur atau self-driving car, kemudian ada melalui sebuah algoritma, mesin akan mempelajari bagaimana membuat keputusan spesifik berdasarkan lingkungan berubah-ubah. Nah, kalau reinforcement learning sendiri ini tuh aku belum pernah pakai sih. Jadi basisnya tuh kayak reinforcement learning itu kalau mesin learningnya atau AI atau modelnya itu dia nebak itu benar, nanti dia diberikan rewardnya itu dapat berupa pengetahuan atau mungkin pengetahuan, kurang tahu. Yang aku tahu tuh kayak pengetahuan, jadi nanti data pengetahuannya itu buat nebak data berikutnya itu makin dipermudah gitu loh. Tapi kalau salah dia dibikin sulit lagi, dibikin makin sulit. Mungkin pengetahuannya dikurangin atau ntar dapat timbal balik negatifnya, maksudnya dapat hukumannya. Gitu. Oke, ini diambil dari referensi ini. Kalau mau cari yang ini bahasa Inggris, enggak, yang ini yang kiri ini translate Indo Inggris, yang ini full Indo John Wiranya. Oke, udah habis. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain? Udah jelas? Belum ada, Mas. Oke. So ini aman, Mas. Oke, siap. Kan nggak seru kan ya kalau nggak ada contohnya. Betul. Ini aku kasih contoh yang aku kerjain. Bentar. Untuk sekarang aplikasinya ini nggak aku publish sih. Ini waktu magang.
Jadi ini tujuannya tuh aku bikin model object detection atau machine learning pakai deep learning. Itu machine learningnya tuh supervised. Jadi nanti aku masukin data-data mana kendaraan mobil, mana kendaraan motor, mana kendaraan sepeda, mana kendaraan truk, sama satu lagi mana kendaraan bis. Nah itu nanti di training ke modelnya tuh namanya SSD MobileNet. Model yang cukup padat ini. Yap, kayak gini. Kalau mau dipelajari silakan, tapi aku sendiri kurang paham ini. Jadi ada layer-layernya. Nah, kita nanti object detection itu nanti secara real time dia nebak, ngasih tahu mana mobil, mana motor, gitu. Mana truk, mana bis, mana sepeda. Ini contohnya ini optimal. Nah, jadi dia pakai kamera HP secara real time dia nebak. Nah, itu motor, semua motor sih. Dari parkiran tempat magang. Di situ ada nilai persentasenya tuh ke prediksi dia seberapa persen dia yakin. Gitu. Sepeda belum bisa dia. Karena kebanyakan data di jalan raya tuh masih motor, jadi aku masuk ini masih motor semua. Gitu. Ini waktu proses trainingnya lama banget nih, karena semua yang proses gambar dan gambarnya itu ribuan. Kita labelin satu-satu mana motor, mana mobil. Mobil belum bisa deteksi, masih kurang optimal sih. Yes. Kayak gitu. Ini kalau di SDR nih besok mau mempelajari kayak gini itu ada namanya TensorFlow. Ini API-nya. Ini codingless kok ini. Sebagian besar cuma pakai terminal. Tinggal diingkutin ini. Basisnya Python semua sih. Jadi nanti datanya dikumpulin, terus di training, datanya di labelin, dikumpulin, terus di training. Aku tunjukin datanya sekalian aja nih, biar makin kena. Aduh. Nah, datanya nanti berubah kayak gini. Nah, ini nanti dilabelin satu-satu, mana mobil, mana motor. Jadi dibikin kotakan itu. Nah, nanti tugasnya mesin learning-nya dia belajar. Dipotong nanti. Oh, yang bagian ini mobil. Mobil tuh kayak gini, warnanya putih, polanya kayak gini. Oh, ada motor nih, warnanya hitam, polanya kayak gini. Gitu. Ini ada banyak sih. Jadi nanti dari satu video itu dipecah. Jadi satu detik itu ada 30 gambar, 30 fps. Kita pilih satu-satu ini. Seperti itu. Kalau mau share mau nyoba, namanya TensorFlow API-nya. Gak ngoding banyak. Oke. Oke.
Oke, dari contoh tadi ada yang mau ditanyain sebelum masuk ke praktek? Halo? Halo? Belum ada, Mas. Sepertinya belum ada, Mas. Habis lihat contoh tadi ada gambaran nggak? Machine learning itu gimana? Ada, Mas, ada. Ada. Ya, Mas. Atau mungkin ada yang kepikiran ide buat TA? Langsung bisa dipakai. Kayak gitu. Oke, jadi udah paham nih, langsung masuk ke praktek aja. Ini kita nggak ngoding hari ini, kita pakainya RapidMiner. Oke, boleh langsung dibuka RapidMiner-nya, udah pada yang install kan berarti? Sudah, Mas. Oke, boleh dibuka. Kita akses. Aku pilih RapidMiner konsol sih. Nih, udah kelihatan? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, siap-siap. Pada dibuka RapidMiner-nya. Buka RapidMiner agak lama nggak sih di laptop tuh? Tergantung spek, Mas. Oke, ada ya speknya tentang. Ya udah, pada dibuka dulu, aku kasih waktu dulu. Ntar di praktek, ntar aku tanya satu-satu loh ini. Aku tanya satu-satu ntar. Kemarin kalau di RapidMiner-nya belajar apa di semester 3? Halo. Text processing. Crawling data dari Twitter. Oke, Iya, crawling terus? data dari Twitter. Ya, terus? Data pre-processing udah belum? Oke, sorry. Sudah sampai mana? Biar saya lanjutkan. Langsung ke RapidMiner, Bu. Tadi Oke, PPT-nya secara udah? teori sudah ya? Udah. Oke, sebentar. Kita presentasi terlebih dahulu. Bisa diaktifkan dulu videonya untuk semuanya. Mahasiswa, silakan. Saya pengen lihat Anda berada di situ.
Sorry, saya tadi masih dalam perjalanan menuju ke kampus, sehingga kalau di pagi hari nanti ditemenin Mas Ihsan dulu, selanjutnya bersama saya ya. Oke, mungkin tadi sudah sama Mas Ihsan pengantar tentang machine learning. Sebenarnya ini adalah mata kuliah lanjutan dari teman-teman sudah pernah belajar big data ya sebelumnya ya di semester yang lalu. Dan ada juga dengan dosen yang lain, tetapi di big data itu prinsipnya teman-teman belajar bagaimana mengolah suatu data, tapi datanya masih sangat terbatas ya pada saat di big data, karena datanya itu masih berkaitan hanya spesifik terhadap data. Di studi kasus besarnya kan teman-teman belajar tentang data dari Twitter ya. Nah, tapi kalau yang di sini itu nanti aneka ragam, tidak hanya berupa data Twitter, tetapi juga mungkin akan ada data lain selain data Twitter dengan pendekatan metodologi atau bukan metodologi, algoritma yang jauh lebih banyak ya. Kalau kemarin algoritma yang kita pelajari hanya sebatas FP group, asosiasi. Kemarin tuh asosiasi apa ya? Intinya hanya satu algoritma. Nah, kalau di sini akan lebih dari itu ya. Sehingga di mata kuliah ini teman-teman akan lebih banyak belajar tentang algoritma. Tetapi algoritma yang dipelajari bukan dalam bentuk ngoding. Jadi teman-teman tidak ngoding, hanya memanfaatkan aplikasi RapidMiner. Oke, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Ihsan. Untuk link presensi sudah ada di chat, silakan langsung presensi terlebih dahulu sebelum pukul 9.30. Oke ya, jadi saya lanjut ya. Saya kasih gambaran sedikit, mungkin tadi saya ulas lagi ya, yang disampaikan oleh Mas Ihsan. Jadi dalam melakukan machine learning, jadi dalam melakukan pengolahan data dengan pendekatan machine learning, tahap yang harus kita lakukan itu adalah beberapa hal. Oh, Mas bisa di ini share screen-nya di multiply? Bentar, Bu. Di bagian share screen itu diklik yang multiply share screen. Oke, ya sudah, Bu. Oh, sudah bisa. Oke, ya jadi di dalam sebenarnya machine learning itu coba saya lihatkan dulu dari pandangan artificial intelligence. Jadi ya, awal mulanya itu sebenarnya artificial intelligence. Jadi root dasarnya atau akarnya itu adalah artificial intelligence. Di dalam artificial intelligence itu ada, ya seperti ini, mungkin Anda lihat, dalam artificial intelligence itu ada machine learning yang akan kita pelajari, ada natural language, ya, ada expert system, ada speech, ada vision, ada planning, dan robotik. Nah, yang di machine learning ini pendekatannya ada beberapa. Ada deep learning, ada unsupervised learning, dan supervised learning. Dan ada yang disebut dengan SSL. Saya lupa. Namanya SSL. Jadi dia antara supervised dan unsupervised learning. Nah, dalam melakukan metode machine learning, ada beberapa tahap yang harus kita jalankan dulu sebelum kita memanfaatkan metode machine learning. Nah, kalau dia metodenya yang disebut dengan supervised dan unsupervised gitu ya, ataupun deep learning, itu biasanya istilah lainnya adalah data mining. Nah, data mining itu prosesnya adalah seperti ini ya. Jadi kita punya kumpulan sebuah dataset ya. Dari kumpulan dataset itu kita harus membersihkan dulu. Nah, setelah kita punya itu kita bersihkan dengan metode yang disebut dengan preprocessing. Nah, preprocessing yang harus kita lakukan itu ada beberapa. Mungkin tadi sudah dijelaskan yang ada di RapidMiner, Mas Ihsan? Belum, Bu. Tadi baru mau masuk RapidMiner. Ya, siap. Untuk preprocessing ya, yang akan kita lakukan di RapidMiner, nanti teman-teman bisa lihat di modul RapidMiner yang
berupa PDF ya, yang sudah pernah saya kasihkan. Jadi silahkan dilihat modul ini. Nah, yang bagian ini teman-teman, yang bagian cleansing, kita langsung saja ya. Saya secara ini itu sebenarnya tidak punya slide yang terurut gitu ya. Jadi ya semua ini adalah menjadi referensi. Saya kadang berlompat dari satu sumber yang lain sehingga teman-teman bisa mengikuti. Ya, jadi untuk melakukan tadi kita balik ke sini ya, kita balik ke referensi ini. Jadi untuk melakukan machine learning, metode atau pendekatan machine learning, tadi ada beberapa pendekatan, ada supervised learning, unsupervised learning, deep learning, dan SSL. Satu lagi yang namanya SSL. Saya lupa istilah SSL itu apa. Self-supervised learning, Bu. Yes, that's good. Self-supervised learning ya? Oke. Ya. Itu kalau nggak salah ada percampuran supervised dan unsupervised ya, gabungan gitu. Jadi kayak dia belajar dengan dirinya sendiri. Iya, semi, Bu. Semi, semi ya antara supervised dan unsupervised. Oke. Nah, kesemuanya itu tadi mau dia di perling supervised atau unsupervised atau kata lain itu disebut dengan data mining. Nah, proses dari data mining itu kita harus melalui yang disebut dengan preprocessing. Nah, preprocessing dalam rapid miner ya, kalau Anda lihat di manualnya itu lebih dikenal dengan yang disebut dengan cleansing. Anda bisa lihat mungkin sambil membuka modul yang Anda punya dari rapid miner. Ada beberapa metode cleansing yang ada di rapid miner ya. Gimana sih ngeluarin ininya Mas Ihsan? Saya tuh pengen ngeliatin itunya loh. Halamannya tuh apa sih bookmarknya itu loh. Saya kok malah kehilangan di rapid miner ini. Di samping itu apa sih, Bu? Reader ya, Acrobat Reader ya. Readernya ini mana ya? Ini bukan. Beda, Bu. Supaya saya pengen ngeliatin isi dari cleansing. Oke, nanti lihat silakan dibuka ya. Halaman 361 di modulnya. Oke. Nah, di dalam rapid miner ya, di dalam tools rapid miner, tahap preprocessing dilakukan dengan beberapa metode yang ada dalam cleansing. Yang pertama yang dikenal dalam rapid miner, proses cleansing-nya adalah normalisasi. Mungkin ini sudah pernah Anda lihat di Bu, saya belum mendapatkan PDF-nya. Kayaknya sudah saya share ya. Ada beberapa yang belum dapat. Tadi ada satu yang baru join grup kalau nggak salah, Bu. Oke, coba di-share ulang di grup, Mas. Yang ini siapa nih? Wira, Anda sudah masuk di grup belum? Udah, Bu, barusan. Oke, boleh minta tolong Mas Ihsan, modul rapid miner-nya di-share lagi. Oke, Bu. Bentar. Oke, yang lain yang sudah punya silakan lihat di 361 ya. Yang pertama metodenya adalah normalisasi. Apakah normalisasi ini? Normalisasi itu adalah sebuah metode di mana dia di sini dikatakan bahwa digunakan untuk scale values so they fit in the specific range. Jadi kita melakukan pengolahan sebuah nilai yang mana nanti kita harus mengatur nilai tersebut dalam ukuran yang lebih spesifik. Mungkin ada beberapa data gitu ya yang tidak berada pada ukuran tertentu atau mungkin tidak bisa mendeskripsikan dari parameter yang ada. Misalnya nanti kita lihat contohnya. Maka kita bisa menggunakan pendekatan normalisasi. Nah, adjusting the value range is very important with when dealing the attribute of different units and scale. Jadi, ketika kita mengatur ukuran range value-nya gitu ya, itu sangat penting kalau dia harus bersesuai atau dia memiliki kesesuaian dengan atribut yang ada. Misalkan contoh begini. Kita punya atribut namanya adalah umur gitu ya. Tetapi ada beberapa mungkin data yang berkaitan dengan umur itu tidak spesifik mencerminkan itu adalah umur. Misalkan, apa ya contohnya? Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh mungkin? Dia atributnya umur, tapi ada beberapa data yang dia tidak mendeskripsikan umur. Ada yang bisa kasih contoh?
Contohnya mungkin di dalam data tersebut atau sekumpulan data tersebut dia mendeskripsikan umurnya itu dalam bentuk hitungan hari, misalkan gitu ya. Bukan dalam bentuk umurnya 31 tahun atau 21 tahun dan sebagainya. Nah, dengan pendekatan normalisasi tadi, kita harus dalam pendekatan itu kita mengatur range nilai dari si atribut umur itu tadi. Nah, itu yang bisa dilakukan dengan pendekatan normalisasi. Jadi di sini ada 2 operator yang ada di RapidMiner terkait dengan normalisasi. Yang pertama adalah scale by weight atau denormalisasi. Nah, perbedaannya apa di sini bisa Anda lihat bahwa operator yang scale by weight itu atau berarti berdasarkan bobot gitu ya, itu adalah digunakan untuk atribut yang pre-calculate. Jadi dia sebelum dilakukan kalkulasi. Jadi mungkin ada suatu parameter atau atribut yang dihasilkan setelah melakukan kalkulasi antara atribut satu dengan atribut yang lain. Nah, kalau kita menggunakan scale by weight ini, berarti kita mengolah data tersebut sebelum proses kalkulasi tersebut. Itu. Nah, nanti untuk detailnya bisa dilihat di halaman 366. Kalau denormalisasi adalah operator yang dapat digunakan to revert a previous applied normalization. Nah, ini dibutuhkan preprocessing. Jadi ada 2, ada scale by weight, ada denormalisasi. Sorry, oke, itu sudah ada tuh modulnya ya, silakan disedot. Oke ya, itu tadi normalisasi. Saya menjelaskan dulu saja beberapa tahap atau beberapa pendekatan preprocessing yang ada di dalam RapidMiner. Yang pertama tadi adalah normalisasi. Pendekatan yang kedua yang bisa dilakukan dalam tahap preprocessing dengan memanfaatkan tools RapidMiner itu adalah untuk ininya, tutorialnya nanti kita coba, kita definisi dulu aja ya. Yang kedua itu adalah binding ya, discretize by binding. Nah, operator ini adalah digunakan untuk melakukan discrete, jadi mendiskretkan suatu numerical atribut, jadi harus yang sifatnya adalah numerical ya, atribut yang isinya adalah numerical. Into user specified number of bins. Nah, bins of equal range. Jadi bins-nya itu akan dibagi berdasarkan range-nya. Yang materi dari ITS sudah disampaikan belum ya, Mas Ihsan? Yang tentang data. Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan ini dulu secara konsep, karena kalau kita langsung masuk ke dalam metodenya, Anda itu kalau belum tahu tahap preprocessing-nya agak susah. Mungkin pada saat Anda belajar big data, belum secara spesifik membahas tentang bagaimana mengolah data yang jumlahnya banyak dan bervariasi, gitu ya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang kita samakan dulu paradigmanya. Ada beberapa teman yang mungkin belum memahami apa itu data, jenisnya apa saja, tipenya apa saja, dan beberapa tipe data ataupun jenis data itu tidak bisa langsung digunakan untuk semua algoritma. Jadi kayak misalnya metode supervised learning itu adalah suatu metode yang prinsipnya begini, dia memiliki tujuan akhir. Misalkan kita ingin melakukan klasifikasi apakah pasien ini COVID ataukah tidak, misalkan. Nah, dia bisa dikategorikan COVID atau tidak kalau dia memiliki syarat-syarat tertentu. Misalkan kalau dia batuk dan pilek dalam kurun waktu tertentu, misalkan. Atau dia punya riwayat kontak langsung dengan si penderita, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau di dalam konsep data, ya, data itu ada beberapa jenis. Yang dulu pernah Anda pelajari di dalam big data, itu jenisnya adalah dokumen data. Atau yang disebut dengan jenis yang pertama disebut dengan record. Nah, record itu adalah sebuah jenis data yang dia secara konsep modelnya adalah mendata atau merecord. Dia berupa apa ya? Seperti dokumen data gitu. Jadi dia melist gitu ya, melist sejumlah data.
Nah, contohnya apa? Ada data matrix. Data matrix ini sebagai contoh kalau kita pernah belajar di Big Data itu sebenarnya sudah pernah dibahas tentang Titanic. Mungkin beberapa teman sudah pernah membahas dengan dosen sebelumnya tentang data Titanic. Sudah pernah? Sudah pernah belum ya? Mas Ari Wibowo sudah pernah Sudah, membahas Bu. ini? Sudah ya, Sudah. oke. Kenapa nih Mas Ari Wibowo dikatakan sebagai data matrix? Menurut Anda, kalau Anda pernah membahas ini di Big Data, kenapa ini dikatakan sebagai data matrix? Karena matriks itu terdiri dari apa sih? Ada apanya gitu di matriks? Baris dan kolom. Oh iya, baris dan kolom, Bu. Oke, ada baris dan kolom. Tapi di sini juga ada baris dan kolom tuh di dokumen data. Terus apa yang membedakan data dokumen dan data matriks? Kalau data dokumen berupa tulisan, kalau data matriks berupa baris dan kolom. Tapi ini juga direpresentasikan dalam bentuk baris dan kolom ya, sama aja. Matriks itu memiliki dimensi? Punya. Punya. Apa ya, oke. Anda lihat di sini ada dimensinya nggak? Mas Dimas mungkin. Anda lihat di sini ada dimensinya, Mas Dimas? Ada hubungan nggak antara atribut name, sex, age, dia di kelas apa, survive atau enggak, dia berada di cabin berapa, dia ada ininya nggak? Ada hubungannya nggak? Ada. Apa Mas? Hubungannya apa? Nama seseorang dengan gender. Oke, nama seseorang dengan apa namanya? Nama seseorang dengan umur gitu ya, dengan usia, dengan dia berada di cabin mana, apakah dia survive atau tidak. Jadi ini kalau bisa dikatakan ini adalah sebuah data matriks karena dia memiliki dimensi. Jadi dalam satu data atau satu atribut ini dia memiliki hubungan dengan atribut yang lain. Berbedanya dengan data dokumen apa? Kalau dari data dokumen, misalkan dia complexity, dia hanya menunjukkan, dia hanya terdiri dari satu dimensi, misalnya complexity, dia hanya menghitung berapa jumlah kemunculan kata complexity. Kalau pernah Anda melihat di data sentiment analysis yang kemarin Anda ambil di Twitter, itu kan hanya terdiri dari apa katanya, berapa jumlah katanya, selesai. Tapi kalau ini dia terdiri dari banyak dimensi. Kenapa? Karena di sini misalkan, seorang yang bernama Elizabeth dari keluarga Allen, ya, dari keluarga Allen dengan jenis kelamin perempuan dengan umur sekian, ya, dia berada di cabin ini, dia statusnya adalah survive. Jadi satu informasi berkaitan dengan informasi yang lain, di mana itu bisa dibentuk dalam sebuah matriks karena dia berdimensi. Nah, itu disebut dengan data matriks. Lalu, kalau transaksi data, contohnya itu apa? Ketika Anda membeli suatu barang, misalkan di Alfamart gitu ya, saya, Mas Dimas misalkan, terus Mas Ari, dan Mas Adi misalnya, dan juga Mas Ihsan membeli di hari yang sama, membeli barang di Alfamart. Lalu pembelian kita dicatat oleh si kasir dan dibukukan, dibentuk dalam sebuah laporan keuangan. Itu disebut dengan data transaksi. Di sana berisi apa bedanya dengan data matriks? Beda. Kalau di data transaksi dia memiliki urutan dia memiliki urutan data dan dia memiliki misalkan nih hari ini saya membeli apa di situ, misalkan saya membeli barang A, B, dan C. Hari berikutnya misalkan saya beli apa lagi gitu. Nah, jadi dia ada transaksinya, ada proses pembeliannya. Yang kadang proses pembelian itu terjadi tidak hanya satu kali dalam kurun waktu tertentu. Nah, ya itu yang disebut dengan record. Nah, selain record masih banyak lagi jenis data. Ada yang disebut dengan graph dan network, ya. Nah, graph dan network ini seperti hubungan yang ada di sosial media, contohnya Facebook. Nah, misalkan saya berteman dengan Mas Ihsan berteman dengan Mas Adi. Kira-kira Mas Adi bisa diberi saran nggak untuk berteman dengan saya? Bisa nggak? Bisa dikasih saran nggak oleh si Facebook? Bisa. Bisa. Kenapa?
Mutual friend. Iya, karena dia ada hubungan, ada mutual friend. Jadi bentuk hubungan di dalam sosial media, khususnya di Facebook, itu hubungannya yang disebut dengan grab and network. Kenapa disebut dengan network? Network itu kan hubungan ya, karena dia bisa saling berhubungan satu orang dengan orang yang lain melalui apa tadi, mutual friends gitu ya. Sama juga kayak di web present. Ini juga adalah sifatnya adalah grab and network. Nah, mungkin nanti untuk pendalaman grab Anda bisa dapat di struktur data. Nah, contohnya ini adalah kalau misalnya kemarin saya ngajar di data mining. Ada mahasiswa yang nanya, Bu, saya tuh kalau misalnya nih, saya punya kepengen beli sepatu misalkan di Shopee gitu ya, Bu. Kok tiba-tiba ketika saya keluar dari Shopee, saya masuk ke Instagram, sepatu yang saya cari di Shopee, kok bisa diberi rekomendasi di Instagram ya? Gimana ceritanya? Ya itu tadi, karena dia modelnya seperti ini. Jadi HP kita kan jenisnya smartphone ya. Karena dia smartphone ya berarti dia ada sesuatu artificial intelligence di dalam HP tersebut, di mana record pencarian kita yang tadinya kita mencari sepatu tadi misalkan ya dengan merek tertentu, itu akan tersimpan. Lalu ketika kita membuka aplikasi lain, apa yang kita cari itu juga akan tersampaikan ke aplikasi tersebut sehingga di aplikasi Instagram akan mengetahui apa yang sedang kita cari. Secara tanpa Anda sadari, lama-kelamaan Anda akan tersugesti untuk membeli barang tersebut. Karena setiap Anda membuka aplikasi A, B, dan C, kok semuanya memberi rekomendasi barang itu. Gitu. Gimana itu bisa terjadi? Karena model data yang disebut dengan graph and network. Paham ya? Mungkin pernah merasakan itu, Anda pernah membeli barang tertentu di sosial media, nanti di sosial media yang lain barang tersebut juga terrekomendasikan. Nah, itu disebut dengan graph and network. Next, terus ada order. Order itu jenisnya adalah video, ya, spatiotemporal, ada sequence data, terus ada juga image, multimedia, dan teman-temannya. Nah, ini jenis-jenis data. Lalu setelah kita tahu jenis data, apa lagi, Bu? Nah, ini tadi ya, sudah kita tahu, mungkin juga sudah pernah berada di mata kuliah Big Data itu sudah dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan baris dan kolom, ini juga disebut sebagai matriks ya, karena dia dari satu itu berhubungan satu sama lain ya. Misalkan ini ada sebuah bunga gitu ya, dia memiliki info terkait dengan kelopak bunganya berapa panjangnya, lebarnya, dan lain sebagainya. Lalu dia masuk dalam kelas apa misalkan begitu. Nah, jadi atribut itu contohnya adalah tinggi badan, berat badan. Jadi kalau atribut itu yang kolom, ya. Kalau instance itu yang baris. Nah, ini mungkin sudah pernah Anda tahu. Lalu kalau tipe atribut itu apa? Kalau tipe atribut itu adalah nominal, ada binary, ada ordinal, ada numerik. Nanti bisa Anda lihat. Ini juga sudah dibahas pada saat Anda belajar Big Data. Ya, kalau nominal ini contohnya jenis kelamin, status perkawinan. Kalau binary itu hanya memiliki dua nilai, hanya ada 0 dan 1. Contohnya Bu, data binary apa? Misalkan Anda ingin merepresentasikan sebuah data yang cuma bernilai true or false, itu bisa dikatakan sebagai binary. Lalu untuk ordinal itu adalah nilai yang mempresentasikan ukuran, contohnya nilai mata kuliah, ukuran sepatu, nah itu disebut dengan ordinal. Kalau numerik itu contohnya rasio, interval, ya rasio itu contohnya kayak harga barang gitu ya, terus umur dan sebagainya. Nah ini disebut dengan atribut. Dalam satu data mungkinkah Bu terdiri dari beberapa atribut? Ya mungkin, pasti bisa jadi gitu. Nah, apakah semua atribut ini cocok untuk semua algoritma? Belum tentu. Data yang sifatnya nominal itu lebih condong cocok untuk metode klasifikasi. Kalau dia bentuknya atau tujuan akhirnya berupa nominal. Misalkan kita tadi ingin mengkategorikan apakah orang ini COVID atau tidak. Nah, gitu. Kalau yang numerikal dia lebih cocok untuk pendekatan yang disebut dengan clustering. Jadi tidak semua algoritma itu cocok untuk semua data. Jadi kita harus tahu juga data apa yang cocok untuk algoritma apa, seperti itu. Lalu
Mungkin saya cepat saja karena ini pengantar ya. Jadi sebelum sampai ke cleansing tadi, Anda tuh harus tahu dulu bahwa data itu kenapa sih harus di cleansing, Bu? Kenapa harus dilakukan preprocessing gitu? Karena apa? Karena kita harus menjamin kualitas dari data yang akan kita lakukan. Bagaimana mengukur data itu berkualitas atau tidak? Kita bisa mengukur dari akurasi. Akurasi bisa kita dapatkan dari mana? Nanti ada pendekatan yang disebut dengan misalkan contohnya adalah confusion matrix atau adalah beberapa pendekatan untuk mengukur akurasi. Tetapi kalau akurasi ini bisa kita dapatkan ketika kita sudah menerapkan suatu metode. Misalkan kita menerapkan tadi metode supervised learning atau misalnya unsupervised learning. Baru kita bisa mengetahui akurasi. Selain akurasi, apalagi Bu yang menjadi tolak ukur bahwa data itu berkualitas atau tidak? Yang kedua ada yang disebut dengan completeness. Apakah data yang ada atau yang kita miliki itu semuanya tersedia atau tidak? Kalau tidak tersedia, lalu bagaimana? Mungkin Anda pernah mendengar yang disebut dengan missing value ya. Di big data itu ada ya. Nah, itu bagian yang dari disebut dengan data completeness. Jadi kita harus menjamin data itu ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti kita harus melakukan pendekatan tertentu untuk mengisi data yang kosong atau yang missing value tadi. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada konsisten. Kita harus tahu data itu konsisten atau tidak. Contohnya konsisten apa, Bu? Misalkan di dalam suatu data itu kita ingin mendeskripsikan sebuah sebuah umur gitu ya. Kalau dalam suatu kumpulan data untuk atribut umur itu ada yang menulis 31, ada juga yang tertulis tanggal lahir. Itu disebut inkonsisten. Kalau dia inkonsisten, terus gimana? Ya kita harus melakukan preprocessing lagi. Itu yang disebut dengan data cleaning kalau di dalam rapid miner. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kita harus menjamin kualitas data tadi itu apakah dia komplit, apakah dia konsisten atau tidak, apakah ini data yang update atau tidak. Ya. Terus seberapa bisa dipercaya atau tidak. Nah, dan juga seberapa mudah data itu dipahami. Nah, ini adalah beberapa alasan yang harus kita lakukan atau beberapa alasan kenapa kita harus melakukan preprocessing. Nah, lalu nanti ini adalah missing value ya, intensional. Nanti mungkin kita bisa belajar seiring berjalannya waktu. Nah, saya ingin menyampaikan di sini. Proses data cleaning yang bisa dilakukan, ini kan preprocessing itu terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, kita harus melakukan data cleaning. Data cleaning itu aktivitasnya apa saja? Missing value. Ini sudah pernah Anda dapatkan dalam big data. Nah, missing value atau biasa dikenal dengan imputation. Ini ada di rapid miner juga. Kalau Anda lihat di dalam sini, di dalam rapid miner, ini nanti kita akan belajar sampai ke sini, tapi sebelum sampai ke sini, Anda mungkin bisa melihat di sini, di cleansing ya. Di cleansing itu ada normalisasi, ada binning, ada missing. Nah, missingnya itu ada yang disebut dengan imputed missing value. Nah, inilah yang disebut dengan bagian dari cleansing. Nah, jadi tadi di dalam slide itu dikatakan bahwa kita harus melakukan tahap preprocessing. Bagian dari preprocessing apa saja? Salah satunya adalah imputasi. Selain imputation, apalagi Bu? Ada smoothing. Ada penghapusan outlier. Apakah ini ada di rapid miner? Ada juga. Nah, di sini kalau Anda lihat ada replace missing value ya, ada declared missing value, ada replace all missing value. Terus ada juga outlier. Outlier tuh di sini. Nah, ini. Nah, ini semuanya, ini banyak sekali ya. Mungkin nanti hanya beberapa yang akan kita gunakan, tidak mungkin semuanya. Tapi ini adalah bagian yang penting dalam melakukan pengolahan data sebelum sampai ke metode machine learning. Lalu selanjutnya, ada apa lagi? Selanjutnya itu ada yang disebut dengan inkonsisten, penanganan data. Nah, penanganan data ini bisa lakukan apa ya? Bisa kita mengignore tuh ya udah biarin aja gitu, ada data itu. Tapi kalau kita mengignore itu, apakah semuanya bisa di-ignore? Tidak bisa. Hanya terhadap data yang itu tidak berpengaruh terhadap hasil akhir.
Kalau ada beberapa data yang ternyata kalau dia dihilangkan ataupun tidak dihilangkan itu tidak berpengaruh apapun, ya udah kita biarkan. Tapi kalau dia misalnya berpengaruh, bisa kita hapus. Lalu selanjutnya preprocessing yang bisa kita lakukan adalah data integration. Apakah ini ada juga di RapidMiner? Ada. Nah, integrasinya itu bisa kita lakukan dengan beberapa pendekatan. Lalu ada reduction. Reduction itu ada lagi dalamnya, ada dimensional reduction, ada numerous reduction, ada data compression. Lalu ada data transformation. Nah, normalisasi tadi itu bagian dari data transformation dan data discrete. Nah, itu juga ada di dalam RapidMiner. Lalu bagaimana Bu cara melakukan ini semuanya, tahap mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu untuk supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Yang pertama kita lakukan adalah data cleaning. Ya, kita bersihkan dulu semua data yang tidak jelas itu tadi, lalu kita bisa melihat lagi apakah data itu sudah bagus atau belum atau sudah sesuai. Kalau misalnya belum, kita bisa, kalau misalkan data itu banyak ya, kita cleansing dulu. Setelah kita bersihkan, kita lihat lagi apakah data itu berasal dari satu sumber data atau dari berbagai macam database. Kalau dia dari berbagai macam database, berarti kita harus melakukan data integrasi. Setelah itu, kita melihat datanya itu memang berasal dari berbagai sumber. Kita integrasikan. Nah, setelah kita integrasikan, ternyata dia terdiri dari banyak sekali tabel. Banyak sekali tabel, tapi yang kita butuhkan mungkin hanya beberapa yang mewakili tabel tersebut. Maka kita bisa melakukan yang disebut reduction. Setelah tadi kita melihat data reduction, sudah kita dapatkan bagus, ternyata kita lihat lebih jauh lagi, data tersebut ada yang nilainya tidak ternormalisasi. Maka kita bisa menggunakan pendekatan data transformation dan data discrete. Nah, inilah tahap yang harus dilakukan sebelum masuk ke metode machine learning. Oke, gitu ya, paham ya? Sampai sini tahap step by step-nya dalam melakukan machine learning. Nah, ini adalah data cleaning ya. Nah, ini tadi binning ya, mungkin sambil saya mengingatkan lagi, tadi ada yang disebut dengan binning. Binning itu apa sih Bu? Nah ini, kalau di dalam definisi seperti ini, misalkan kita punya sekumpulan data yang kita ingin melakukan pendekatannya itu adalah binning. Nah, dia sifatnya kalau datanya adalah noise. Noise itu apa ya? Noise ini adalah sebuah data yang kalau misalnya di dalam kumpulan data itu ada outlier-nya. Contoh outlier apa? Misalkan nih, ada atribut namanya gaji. Gaji kok minus 20? Kan nggak mungkin tuh, ya kan? Nah, maka itu disebut dengan noise. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan yang disebut dengan binning tadi. Binding ya, bukan binning, binding. Nah, binding itu apa? Binding itu adalah mengurutkan data dan juga membagi berdasarkan frekuensi. Nah, saya pengen nanya nih. Sekarang perhatikan data yang ada di sini. Ya. Saya ingin melihat Fahri Putra Herlambang, bisa diaktifkan videonya Mas Fahri? Fahri Putra Herlambang ada? Hadir Bu, sebentar Bu. Oke, ya. Kita harus tahu dulu konsep dari bin ini, binding, yes, binding. Anda lihat data ini Mas Fahri? Ada sekumpulan data dengan nilai sekian, ada 4, 8, 9, 15, dan seterusnya. Dalam konsep binding, beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah partition into. Kita menggunakan pendekatan yang partition into. Coba Anda perhatikan baik-baik, Mas. Gimana caranya bisa menentukan bin 1, bin 2, dan bin 3, Mas? Caranya bagaimana? Dia menentukan itu bagaimana? Bin 1 bagaimana? Angka sebelum 20. Angka sebelum 20, Anda bisa melihat polanya bagaimana dia membagi menjadi bin 1, bin 2, bin 3? Kurang besar mungkin, tak besarin.
Ada berapa jumlah data? Total. Bukan jumlah ini ya, bukan ditambah, tapi berapa ini? Ada 1, 2, dan ada berapa banyak? 12. 12. Lalu bagaimana dia membagi menjadi bin 1, 2, dan 3? Oh, kayak bin 4 ya. Oke, berarti dibagi menjadi 4 Berarti iya. ya 4 sih, satu bin 4 dari awal. Yes, 4 ya, 4 bagian. Oke. Gitu ya. Itu yang disebut dengan partisi. Jadi kamu punya laptop ya, dari mungkin pakai apa namanya? Office Microsoft. Dia pernah mendengar ya di partisi bagian D dan E gitu. Pernah mendengar itu kan? Memori di laptop itu kan dibagi per partisi, di partisi namanya. Nah, itu begitu. Jadi dia dibagi beberapa bagian. Paham ya? Itu konsep disebut dengan partisi. Nah, mungkin Anda lebih gampang menyerap kalau pernah memahami melihat sendiri. Nah, itu disebut dengan partisi. Selain itu ada pendekatan yang kedua, ada smoothing by means. Nah, saya mau nanya nih. Ari Hendrawan, bisa diaktifkan videonya Mas Ari. Terima kasih Mas Fahri, Mas Ihsan bisa dicatat poinnya ya. Sudah, Bu. Oke. Mas Ari Hendrawan, adakah di situ? Ya, Bu, ada, Bu. Oke. Mas Ari Hendrawan, bisa Anda melihat yang smooth bins? Bisa, Bu. Yang ini, yang smooth. Oke. Bagaimana caranya dia membagi bin 1, 2, dan 3? Bisa dijelaskan? Perhatikan polanya. Tadi kan dipartisi dulu ya kan, Bu? Ya, dipartisi menjadi 4 bagian. Lalu kalau ini diapakan? Yang lain siap-siap ya. Akan saya tanya semuanya. Coba diperhatikan. Bin 1 itu nilainya 9999. Gimana caranya? Man. Tahu man ya? Oh, berarti iya ya, Bu. Gimana? Apa? Cari nilai tengahnya. Gimana Terus, caranya mendapatkan nilai tengah? Ini kan apa? Gimana ya? Nilai tengah, gimana mendapatkan nilai tengah? Boleh sambil googling. Mendapatkan nilai tengah caranya dari bin 1. Ada 4, 8, 9, 15. Diapakan deh? Nilai meannya. Dijumlahin dulu. Yes, lalu? Kalau dibagi? Dibagi jumlah per binnya, Bu. Gitu kan? Kalau dijumlah berarti 4 tambah 8 tambah 9 tambah 15 gitu. Coba. Yakin? Hasilnya 9 nggak itu? Ini kan men. Gimana? Oke, coba kita beralih ke Ristu Aji, Mas Ristu Aji. Ya, Bu. Coba smoothing by bins man ya. Gimana caranya bisa mendapatkan 9? Menurut saya itu, Bu, kan dari bin 1 yang partition tadi, itu dijumlahkan semua, jadi kan 4 tambah 8 kan 12, 9 tambah 15 kan 14 kan 36 dibagi 4 dari jumlah dari bin 1 kan ada 4. Yes. Nah, itu dibagi, jadi kan hasilnya 9. Nah, 9 itu dimasukin ke bin sini, Bu, ada 4. Oke. Berarti bin 2 begitu juga sama? Ya, Bu, untuk smoothing by bin means itu untuk caranya seperti itu, Bu. Oke, jadi dia mencari meannya ya, nilai meannya ditambah lalu dibagi 4. Maka di sini kenapa 23 ya itu tadi ditambah lalu dibagi 4. Begitu juga dengan 29. Lalu kita masuk ke smoothing by bins boundaries. Ilmi Eka Handayani. Thank you Mas siapa tadi? Ristu ya.
Smoothing by bins boundaries, Mbak Ilmi. Bisa Anda jelaskan gimana mendapatkan bin 1, 2, dan 3? Menurut saya itu menggunakan batasan. Ya, gimana batasannya? Untuk bin 1 itu untuk angka yang di bawah 10 itu dibuat menjadi angka terkecil. Oke, berarti kalau 1, 4, ini 4, ini 4 karena dia mengikuti boundaries-nya ya. Iya. Boundaries itu kan batas ya. Iya. Batas bawahnya 4, terus ini 8 jadi 4, kenapa? Karena dia angkanya di bawah. Lebih mendekati 8? Mendekati 4. Lebih mendekati 4, oke. Kalau yang ini juga sama? Iya. Oke. Kalau yang ini 25, kenapa 25? Kenapa enggak 21? Karena awalnya dia 24. Lebih dekat dengan 25. Oke. Kalau yang 26? Awalnya 29? Kenapa enggak 34? Karena lebih dekat juga ke batas bawahnya ya? Iya. Oke. Nah itu ya, itu tadi ya, itu yang disebut dengan bin. Jadi bin itu ada beberapa pendekatan, smoothing by bins boundaries, bins by means, atau partisi input. Kita lihat di dalam, terima kasih Mbak Ilmi, nanti akan dicatat oleh Mas Ihsan. Kita lihat di dalam RapidMiner, bin-nya itu tadi, nah kita balik ke sini ya. Kalau sudah tahu secara konsep, kita bisa langsung lihat ke sini. Kalau di dalam RapidMiner, bin-nya itu ada pendekatan discrete by binding. Coba kita lihat ya, dia itu bisa bagi berdasarkan apa ya? Ada nggak di sini dia discrete? Oke, kalau di dalam sini dia membaginya itu berdasarkan beberapa pendekatan. Nah, ini discrete by frequency, discrete by size, discrete by entropy, ya, dan discrete by user specification. Nah, itu kalau di dalam RapidMiner. Nah, ini adalah bentuk bins-nya ya, binding-nya ya, kalau di dalam RapidMiner. Nah, nanti kita akan coba di dalam perbedaannya dari setiap pendekatan itu apa. Oke, next lanjut. Nah, ini deskripsinya ya. Kalau entropi itu apa gitu ya. Kalau frekuensi itu apa, kalau size itu apa. Next, kita coba bahas yang lain dulu. Itu tadi adalah binding. Lanjut kita ke cleansing selanjutnya. Metodenya itu adalah missing. Nah, missing ini untuk apa sih Bu? Missing ini sama seperti tadi yang saya jelaskan di dalam PowerPoint, bahwa missing itu terdiri dari bisa dia bersifat incomplete misalnya, atau noise, atau inconsistent, atau intentional, itu disebut dengan missing. Nah, kalau di sini di dalam RapidMiner, bagaimana cara menghilangkan si missing value? Nah, dia bisa menggunakan ada imputation gitu ya. Imputasi, terus ada apa tadi? Banyak sekali jenisnya di sini kalau Anda lihat. Missing itu ada replace missing value, ini sudah pernah Anda dapatkan ya. Jadi mereplace, menghapus, atau imputation, terus ada remove dan lain sebagainya. Next, lanjut. Terus untuk yang ini ya, kita lanjut ke mana tadi? Selain missing tadi sudah ya, missing sudah, imputation nanti spesifiknya kita bahas lagi. Selanjutnya ada lagi duplikat. Nah, duplikat itu adalah menghapus suatu data yang sifatnya redundant atau sebenarnya sama. Misalnya nih dalam satu baris nih, ada ID yang sama persis pada baris 9 dan 10. Sama, semuanya isinya sama. Ya berarti itu disebut dengan duplikat. Maka kita bisa menghapusnya dengan beberapa pendekatan yang ada di dalam RapidMiner. Kita lihat kalau dia duplikat bagaimana. Di sini hanya ada satu action, yaitu remove duplikat. Jadi kita bisa menghapusnya. Ya. Next, lanjut. Ada outlier. Nah, outlier ini tadi definisinya, outlier itu adalah, di sini ada nggak ya contoh outlier? Contoh outlier itu ini di cleansing ya, outlier.
outlier atau noise, dia bisa dikatakan oleh ini noise ataupun outlier. Noise atau outlier itu tadi contohnya kalau dia misalnya bernilai means, misalnya masa umur nilainya means gitu, atau misalnya dia gaji bernilai means, itu salah satu contohnya. Contoh yang lain nanti mungkin kita bisa menemukan pada saat kita mengolah data ya. Nah di sini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, ada detect outlier, ada yang bersifat pendekatannya distance. Jadi dia akan menghapus suatu data yang kira-kira data itu tuh jaraknya jauh dengan data yang lain. Atau gini, misalkan nih, dari sekumpulan data itu ada atribut yang namanya umur, misalkan gitu ya. Nah, ada beberapa data yang umurnya itu tidak logis gitu. Menurut ukuran manusia, misalnya umurnya sampai 500 tahun misalnya, atas nama ini umurnya nggak mungkin kan, dia jauh banget dengan kumpulan data yang lain, padahal data yang lain rata-rata kumpulan di situ umurnya hanya sekitar misalnya sampai maksimal 60 tahun. Nah itu bisa nanti dilihat bahwa oh ternyata umur ini tuh berbeda jauh dengan umur yang 100 tadi, berbeda jauh dengan kumpulan umur yang lain. Nah itu bisa disebut dengan outlier. Atau tadi misalnya umurnya itu nilainya means gitu. Kalau dia distance, dia berdasarkan jarak. Nanti kita lihat di sini outlier yang bisa dihilangkan dengan metode tadi distance itu apa? Nah, dia itu tadi berdasarkan, kita lihat definisinya ya. Mana sih definisinya? Dia nggak ada di sini tulisannya. Tapi kalau berdasarkan ukuran itu nanti kita bisa melihatnya seperti itu. Nah, metode mengukurnya pun juga ada algoritmanya lagi sendiri. Ya, next lanjut ya. Tadi ada yang berdasarkan distance, ada berdasarkan density, ada detect outlier, dan ada LOV, dan ada COV. Nah, ini adalah beberapa pendekatan outlier yang ada di RapidMiner. Lalu dimension reduction. Nah, dimension reduction ini bagian dari tadi juga cleansing, tetapi yang metode apa tadi? Setelah kita melakukan tahap cleansing dan data integration. Nah, kalau ini keduanya ini sudah dilalui dan ternyata masih data itu belum berkualitas, karena tadi misalnya dia berasal dari sejumlah tabel yang begitu banyak, kita harus melakukan yang disebut dengan data reduction. Data reduction itu apa? Coba kita lihat secara definisi di sini, contohnya ya. Data reduction example. Gambarannya begini, misalkan data tersebut berasal dari sejumlah database yang jumlahnya banyak, ya. Lalu kita ingin nah ini nih, kita ingin data yang akan kita gunakan itu tidak semuanya, tetapi data yang akan kita gunakan hanya mewakili dari sekumpulan data yang begitu banyak. Misalkan begini, kita punya ribuan data, anggap saja ini ribuan ya. Kalau Anda belajar data mining itu banyak istilah andai saja ya. Andai saja Anda bertemu dengan sejumlah data yang data ini bentuknya kotak ya, jenisnya kotak, warnanya hitam, lalu ini adalah segitiga, warnanya juga hitam, lalu ini adalah bulat gitu ya. Nah, yang disebut dengan reduction adalah melakukan organisasi dari data ini tadi. Tadi saya bilang, kenapa kita harus melakukan reduction, Bu? Karena tadi mungkin data yang akan kita gunakan itu berasal dari berbagai database. Anda tahu konsep database ya? Misalkan nih, saya ingin mengolah data yang berasal dari UTY misalkan. Di UTY itu kan terdiri dari beberapa divisi, misalkan ada bagian akademik sendiri, ya kan? Ada bagian keuangan sendiri, betul? Ya kan? Terus ada bagian misalnya dosen misalnya sendiri. Nah, misalkan nih, Anda sebagai mahasiswa, misalnya Mbak Ilmi. Mbak Ilmi itu ketika melakukan KRS-an berarti melibatkan beberapa divisi. Ketika dia mengambil mata kuliah, berarti dia berhubungan dengan akademik, mata kuliahnya, jenis apa, nama mata kuliah, dan lain sebagainya. Kalau dia ingin membayar uang, berarti berhubungan dengan keuangan, ya kan? Berapa SKS itu kan berjumlah dengan total pembayaran SPP yang akan dilakukan. Lalu spesifik lagi data KRS tadi pasti akan ada siapa dosen yang ngajar, ya kan? Berarti berhubungan dengan data dosen misalkan.
Nah, misalkan Anda ingin mengolah data dari suatu kampus. Kampus tersebut memiliki beberapa divisi. Artinya dia memiliki database sendiri. Ada database dosen sendiri, ada database akademik sendiri, ada database keuangan sendiri. Nah, Anda ingin mengelola data dari beberapa divisi tadi menjadi satu. Nah, anggap saja modelnya seperti ini. Nah, datanya karena terlalu banyak, kita tidak mungkin mau ngolah semua. Maka kita harus melakukan reduction atau kita harus melakukan organisasi. Sehingga data yang akan kita gunakan akan mewakili dari sejumlah data yang banyak itu. Sampai sini paham konsep dari reduction? Ya. Nah, contohnya berarti reduction itu yang mana? Yang ini nih. Nah, data ini ternyata mewakili dari sekumpulan data-data yang jenisnya tadi, yang ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bulat, ya. Jadi the number circles indicate the age sorted in a decreasing weight order to be selected at each iterasi. Jadi konsepnya intinya begitu. Jadi dia data yang dipilih itu adalah merupakan data yang mewakili dari data-data yang terkumpul gitu. Nah, bagaimana nanti dia mencarinya ya? Banyak kalau di sini pendekatannya adalah decrease. Jadi dia mengurutkan gitu ya berdasarkan bobotnya yang dipilih setiap terjadi iterasi gitu. Nah, konsepnya begitu, itu disebut dengan reduction. Lalu kita sambung lagi ke rapid manner. Kita masuk ke tadi ada reduction sudah ya. Selanjutnya di dalam rapid manner ada apa lagi Bu? Ada di sini yang disebut dengan outlier tadi sudah ya, detection density sudah, terus reduction, dimensional reduction ya sudah tahu ya konsepnya tadi bagaimana dan kenapa harus melakukan itu. Lalu selanjutnya ada apa lagi di sini? Normalisasi. Nah, dimension dan normalisasi. Nah, normalisasi ini ya, di sini ada normalize, ada denormalize, dan ada scale by weight. Nah, tujuannya normalisasi itu bagian dari apa tadi? Bagian dari transformasi. Nah, kapan kita bisa melakukan normalize Bu? Kalau kita sudah melakukan tahap ini tadi. Kalau sudah clear tahap ini, baru kita masuk ke tahap normalisasi. Paham ya paradigmanya ya? Bagaimana mengolah data yang tadinya banyak dan mungkin belum jelas, kita harus melakukan yang disebut dengan preprocessing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sebelum saya mencoba di rapid manner-nya. Yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Silakan kalau ada. Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Yang lain mungkin dari sejumlah ini masa tidak ada yang mau bertanya? Ini ada sekitar 50 sekian. Oke. Kalau tidak ada, bisa diaktifkan rapid manner-nya, teman-teman? Sudah diaktifkan rapid manner-nya? Bentar, Bu. Oke, silakan saya beri waktu yang belum silakan saya ulangi dari awal. Nah, kita nanti coba langsung ke ini aja ya, ke hari ini cleansing-nya secara cepat gimana ya? Kita pakai auto model. Karena untuk spesifiknya itu mungkin di pertemuan berikutnya ya. Ini saya ingin ngasih contoh dulu aja. Bagaimana penyelesaian cleansing dengan metode auto model. Auto model itu nanti kita punya data, terus nanti dia akan belajar gimana memodelkannya. Tapi saya hanya akan bahas sampai cleansing dulu. Nanti untuk mencobanya satu persatu, kita coba minggu depan, cleansing-nya. Oke, sudah dicoba, sudah dibuka semuanya, rapid manner-nya silakan. Tadi sudah saya bertanya berapa orang ya, sebentar saya cari lagi nih. Siap-siap atas nama Argenta Maulana, ada nggak Mas Argenta? Ada, Bu. Oke, aktifkan rapid manner Anda ya. Sebentar, Bu. Lama banget, Bu, bukanya. Iya, nggak apa-apa.
Next, saya juga ingin nanti bertanya dengan Pramudia Yohano. Ada ya? Aman ya? Rapid manner diaktifkan ya? Lalu juga saya ingin bertanya pada Yusi Erlita. Aman? Rapid manner-nya bisa dibuka? Yusi Erlita, Anda di situ? Oke. Aman, Bu. Kenapa? Oke. Kalau saya tanya harap aktifkan cam-nya ya. Soalnya saya belum pernah ketemu Anda nih, supaya kita bisa saling melihat, oh yang ini anaknya gitu. Oke. Oh iya, maaf Bu, lupa on cam. Oke, Mbak Yusi. Oke, sekarang ya untuk semuanya ya, silakan ambil yang Titanic. Kalau sudah dibuka belum? Sudah aman belum rapid manner-nya? Aman, Bu. Aman ya. Silakan ambil Titanic, taruh di sini. Kalau sudah, arahkan ke arah sini. Saya ingin mencoba Saya auto. kok belum ada ya, Bu, Titanicnya, Bu? Gimana? Punya saya kok nggak ada ya Titanicnya itu. Apanya? Titanic, data Titanicnya itu. Di sini Mas, di data sini, sampel data. Ada data Titanic. Oh iya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Yang Titanic ya, jangan yang training ataupun unlabeled, yang Titanic. Ini jadi pakai auto mode apa langsung kayak? Jadi pakai auto model ya. Itu saya mau menjelaskan dulu secara umum. Nanti kalau yang ini kita coba minggu depan, yang satu persatu. Oke, ya. Kalau Anda coba auto model, ya. Kalau Anda lihat, nah nanti bentuknya begini, ya. Lalu Anda pilih di sini sampel, ya. Di sini Anda pilih data. Lalu Anda pilih Titanic. Sudah? Nah, di sini kalau Anda lihat Titanic, nama Titanic jumlahnya adalah 1000 sekian, ya 1300 sekian dengan 12 kolom, ya. Ini adalah information-nya. Atribut yang ada di situ apa? Ada passenger class, ada name, ada sex, ada age, ada number of sibling or spouse on board, ada number of parents or children on board, ada ticket number, ada passenger fare, ada cabin, ada port of embarkation, and ada lifeboat and survive. Jadi dia indikasinya apakah dia bertahan hidup, apakah dia selamat ataukah tidak. Lalu setelah Anda itu pilih, Anda silakan ini klik next. Nah, sampai sini ya. Sampai sini ya. Anda lihat baik-baik di sini ya. Di sini itu ada beberapa pilihan. Apakah Anda langsung memprediksi atau bisa mengcluster atau mungkin bisa melakukan outlier. Nah, di sini bisa kita pilih sebentar. Mana ya, Mas Ihsan? Are you here? Ini. Yang mana ya? Aku lupa. Datanya diklik 2 kali. Oh iya, ini diklik 2 kali ya. Sorry. Benar, Mas. Belum. Ini. Masuk ke turbo, Bu. Bentar. Atau saya screen. Sebentar. Kayaknya bukan langsung masuk ke situ deh. Jadi preparation dulu itu loh. Kita ke turbo prep, Bu. Turbo prep. Oh iya, oke. Oh iya, sorry. Sorry, once. Masuk ke turbo prep, bukan auto model. Masuk ke turbo prep dulu. Nah, itu nanti di cancel dulu, terus balik ke yang tadi. Oke. Data. Nah, oke. Sorry. Masuk ke turbo prep, tampilan sudah seperti ini, teman-teman? Belum, Bu. Yes, gimana? Belum ketampilan kayak gitu. Belum, Bu. Belum. Load data dulu di. Oh iya. Data dulu, Bu. Di load, ini yang kiri, kita data. ulangi Po ya. Ya. Saya ulangi aja ya. Saya ulangi ya. Sorry. Ini tadi sudah sampai sini. Saya ulangi aja ya. Blank dokumen aja ya. Saya ulangi. Sorry. Saya lupa. Terlalu banyak yang harus dipikirkan. Kita perlu naruh ke sini ya, Mas Ihsan ya? Kalau turbo preparation enggak, Bu? Nggak usah ya.
Oke, berarti kita langsung ke ini aja teman-teman. Sorry. Kita langsung ke ini saja. Kita langsung ke Turbo Prep. Kok dia langsung masuk ke sini? Oh, sudah ini dihapus dulu, Bu. Sudah saya buat sebelumnya soalnya. Ngapusnya gimana nih? Ini yang Titanic itu di kiri. Yang Titanic di kiri, turun bawahnya dataset. Nah, itu klik kanan. Remove. Oh, remove. Oke. Anggap saja saya belum punya apapun. Ini saya sudah nyoba kemarin. Nah, itu buat data. Nah, di sini silakan Anda loading some data. And then pilih yang bagian Titanic. Ya. Bagian Titanic, terus pilih yang load data. Ya, load. Nah, nanti muncul seperti ini. Sampai sini dulu. Sampai sini saya pengen bertanya. Kepada siapa tadi ya namanya ya? Lupa saya. Saya lupa sih tadi namanya siapa. Arken. Siapa? Arken tadi satu. Oke, siapa tadi Mas? Itu yang disebut